Lamine Yamal. Nice curl! Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. The winner this year is Lamine Yamal. I think he's a superstar. First time in my life I saw someone, wow, who is it? Saat ini, Lamine Yamal mungkin menjadi talenta paling menakutkan di dunia. Dia mencetak gol di laga besar, mempermalukan bek yang 2 kali lebih tua, dan terus membuktikan bahwa masa depan sepak bola berada di tangannya. Tapi jangan buru-buru terpukau karena di balik skill dan dribble yang memukau, ada seorang bocah yang sedang berjuang demi dirinya dan keluarganya. Inilah kisah gila dari calon mega bintang terbesar generasi ini. Lamine Yamal lahir di kota kecil Catalonia, dan sejak awal sudah terlihat sebagai anak dengan masa depan besar. Bahkan momen iklan saat ia dimandikan Messi bukan sekadar adegan biasa, tapi simbol dari perjalanan panjang yang menunggunya. Meski seolah ditakdirkan untuk besar, ia tetap harus membangun jalannya sendiri. Orang tuanya berpisah ketika ia berusia 3 tahun. Ayahnya sebagai pelukis dan ibunya sebagai pelayan. Masa depannya tidak terlihat cerah. Tapi entah mengapa, takdir sepak bola ada di DNA-nya. Ayahnya pernah mencoba menjadi pemain profesional. Meski gagal, pada akhirnya ia hanya menjadi serabutan. Tapi kini, seluruh mimpinya seakan hidup kembali lewat Yamal. Daerah tempat mereka tinggal di Mataró memiliki minat yang sangat besar pada sepak bola. Dan banyak anak-anak seusia Yamal mulai menunjukkan ketertarikan pada olahraga tersebut. Ketika berusia 4 tahun, Yamal sudah berada di jalur menuju sepak bola profesional. Hingga Barcelona pun tak ragu membawanya ke La Masia. Dan hanya dalam 3 tahun ia membuat dampak besar. Scouting terus memantau. Wilayah Yamal terus dipantau. Ketika Yamal berusia 7 tahun, para pencari bakat dan pengamat sulit mempercayai apa yang mereka lihat. La Torreta adalah awal menuju kejayaan. Akademi Barca memberi kesempatan jalan menuju ke sana. Bergabung dengan Barcelona adalah mimpi, tetapi jelas bahwa di klub barunya ia harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat. Bagian besar dari latar belakang Lamine Yamal adalah asal-usulnya, dan ia tidak pernah melupakannya. 3 bendera kecil di bagian belakang sepatunya menjelaskan, ayah Yamal berasal dari Maroko, ibunya berasal dari Guinea, tetapi Lamine sendiri lahir dan dibesarkan di Spanyol. Itulah arti ketiga bendera di sepatunya. Namun ada yang lebih dari itu, karena pada masa-masa awal di La Masia, Yamal tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Ia membawa mimpi 2 orang. Bukan hanya Yamal yang ingin menjadi pesepak bola. Rasanya seperti ayahnya bermain sepak bola melalui dirinya, mengantarnya ke setiap sesi latihan, mendukungnya di setiap langkah, menyaksikan ia berkembang. Seolah-olah mimpi sang ayah hidup kembali melalui putranya. Dan perlahan, mimpi itu mulai menjadi nyata. Di Barcelona, ia sudah membuat banyak orang terpukau. Dari level usia dini hingga tahap semi, lalu ke Barcelona B. Tanggapannya selalu sama, anak ini spesial. Ia juga serbaguna. Di masa awal di La Masia, ia bermain sebagai striker. Sesekali ia mengisi sebagai bek kiri. Tapi posisi sayap di sanalah ia benar-benar berada menggila. Sementara itu di tim utama, Xavi menghidupkan kembali sistem lama, mempercayai talenta muda, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari La Masia. Dan meskipun Yamal saat itu baru berusia 15 tahun, Xavi begitu terkesan dengan bakatnya. Yamal duduk di bangku cadangan seminggu sebelumnya saat melawan Atletico Madrid, dan ketika akhirnya dia melakukan debut untuk Barcelona melawan Real Betis di akhir musim La Liga 2022, sudah jelas bahwa anak ini memang spesial dan sangat muda. Euro saat itu baru berusia 15 tahun dan baru saja menjadi pemain termuda yang debut untuk Barcelona. Lihat, bukan hal aneh bagi Xavi atau klub untuk memberi kesempatan kepada talenta muda. Yang aneh dari kasus Yamal adalah betapa sangat mudanya ia. Tapi sepertinya Xavi, seperti halnya semua orang di klub, melihat sesuatu dalam diri Yamal yang baru akan disadari dunia nanti. Meski ada banyak hype tentang dirinya, Xavi melihat betapa fokus dan rendah hatinya Yamal. Dia tetap menjadi anak yang sama. Dan menariknya dari akademi ke tim utama, bahkan setelah ia naik level dan langsung bersinar. Memasuki musim baru, Yamal memecahkan rekor demi rekor di setiap pertandingan. Pada laga pertama musim tersebut melawan Cadiz, ia menjadi pemain termuda, yaitu 16 tahun lebih 38 hari, yang menjadi starter di La Liga. Lalu ia memecahkan rekor juga di Eropa. Ia menjadi starter termuda dalam pertandingan Liga Champions, pencetak gol termuda di kasta tertinggi Spanyol, lalu pemain termuda yang tampil untuk tim nasional Spanyol saat melawan Georgia. Dari dalam pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol, menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah timnas Spanyol. Bagi Yamal, ini lebih dari sekadar bermain untuk Barcelona. Ia menjadi begitu hebat hingga muncul pertanyaan,
Apa yang klub rela korbankan hanya untuk melihatnya bermain? Dembele meninggalkan klub pada musim panas 2023, dan Barcelona bahkan tidak repot-repot mencari pengganti untuk posisi sayap kanan. Mengapa? Karena Lamine Yamal. Mereka melihatnya sebagai masa depan pada satu kondisi La Masia, menjadi klub yang bermain-main dengan aturan ketenagakerjaan negara Spanyol. Jujur saja, dengan hanya menonton Lamine Yamal bermain saja, kita langsung paham mengapa debutnya datang begitu cepat. Saat ini dunia sepak bola dipenuhi winger yang bermain secara sistematis. Akan tetapi Yamal berada satu tingkat di atas semuanya. Di usia baru 17 tahun, kamu bisa melihat dari cara ia mengontrol permainannya. Yamal tidak hanya terpaku pada satu atau dua sentuhan saja. Ia adalah jenius yang benar-benar unik. Cara ia menggiring bola, gerakan tipuan tubuh, pusat gravitasi yang rendah, seolah bola selalu menempel di kakinya. Yamal bisa bergerak dan masuk ke posisi berbahaya kapanpun ia mau. Saat kamu menontonnya bermain, kamu akan mulai melihat pola yang muncul. Ia sudah punya gaya mainnya sendiri, yang hampir menjadi ciri khasnya. Ia bermain sebagai winger modern dari sisi kanan, dan ketika ia memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya, ia menghasilkan keajaiban. Bagian paling berbahaya dari Yamal adalah ketika kamu pikir sudah memahami gayanya, ia bisa langsung mengubah mode dan membuat gerakan baru. Ia bahkan tidak selalu harus memotong ke dalam. Terkadang dengan bagian luar kakinya saja, tekniknya sudah berada di level berikutnya. Dan semua ini bukan hanya tentang cara ia melakukannya, tapi siapa saja korbannya. Lamine Yamal baru berusia 17 tahun, tetapi ia melakukan trik seperti ini, dribble seperti ini, melawan para fullback yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya. Ia membuat mereka seperti kone latihan di lapangan. Sebenarnya, itu memang yang ia lakukan. Di ruang-ruang sempit, ia melewati para back seperti sedang melakukan drill di tengah pertandingan. Namun tidak adil membicarakan Yamal tanpa membahas orang yang membuatnya jadi seperti ini. Kedatangannya membuka jalan bagi Yamal karena yang ia lakukan pada para pemain sayapnya sangatlah unik. Pelatih asal Jerman itu memberi peran khusus untuk setiap pemain. Rafinha bermain sebagai winger atau forward di sisi kiri. Sementara di sisi kanan, Lamine Yamal menjadi inverted, winger yang memiliki kebebasan untuk mengisolasi dirinya dalam situasi 1 lawan 1, melawan fullback lawan. Itulah sebabnya dalam banyak pertandingan, kamu akan melihatnya menempel di garis pinggir. Kamu hampir tahu ia akan memotong ke dalam, tetapi perannya lebih dari sekadar itu. Dia sudah mencatat 14 gol dan 21 assist dalam 43 pertandingan. Angka yang gila. Sistem ini juga bergantung pada pemain yang saling memahami dan chemistry tim. Lihat saja trio lini depan. Saat ini mereka adalah salah satu trio terbaik di dunia. Hal yang sama berlaku untuk pemain seperti De Jong dan Pedri di lini tengah. Tim-tim lawan bahkan terkadang mencoba menjebak Yamal dengan menutup ruangnya untuk melihat apakah mereka bisa menghentikannya dari permainan. Tapi seringkali, ini justru menguntungkan dirinya dan Barcelona. Dengan mencoba menjepit Yamal, struktur pertahanan lawan langsung runtuh, dan itu membuat sistem ini menjadi sangat berbahaya. Fakta bahwa Yamal bermain melebar bukan berarti ia berada di sana sepanjang 90 menit, tapi memberi ruang ke Lewandowski dan Rafinha. Tidak diragukan lagi bahwa Lamine Yamal adalah masa depan, pemenang Golden Boy saat ini, dan dengan cara ia bermain, masa depannya jauh lebih besar. Waktu yang akan menjawab segalanya, tetapi jika ia mempertahankan level performa seperti sekarang, tidak ada keraguan bahwa puncak karir yang bisa ia capai akan luar biasa.